awalnya cemas ya, Iya. terus langsung gini, Iya. berubah, Jadi tenang, tenang. jadi calm. Nah, akhirnya ketika pasien tenang, keluarga tenang, Jadi yang kita juga yang nanganin pasti tenang gitu ya. itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSU Jember, selamat datang di Prima, Podcast Informasi Masyarakat Sehat RSU Unmu Jember, sebuah platform digital untuk ruang berbagi yang membahas seputar kesehatan. Pernah nggak sih Sobat Sehat berpikir apa yang sebenarnya terjadi di IGD rumah sakit? Di mana tempat yang katanya penuh drama, penuh tekanan, cepat dan kadang menegangkan ini ternyata punya alur kerja yang luar biasa rapi loh. Di mana IGD atau instalasi gawat darurat ini menjadi salah satu bagian yang paling krusial dan paling istilahnya krusial sekali di rumah sakit. Realitanya disinilah setiap detik sangat berarti. Keputusan cepat dan tepat bisa menyelamatkan nyawa pasien. Di episode kali ini, kita akan mengenal lebih dalam bagaimana IGD bekerja, siapa saja yang terlibat, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu darurat rumah sakit, dan terutama di RSU Unmu Jember ini. Dan tentunya akan didampingi dengan narasumber kita yang luar biasa hebatnya, yaitu Saudara Rizal Yuda Firmansyah Eskep, atau biasa dipanggil Mas Icang nih, Sobat Sehat. Selamat datang Mas Icang, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Lia. Alhamdulillah baik ya. Untuk kesibukan akhir-akhir ini apa sih nih Mas? Banyak kegiatan mulai dari internal, eksternal, banyak home care juga banyak. Oke. Oh juga muka di rumah ya Mas ya, home care ya? Alhamdulillah iya. Oke, Mas, saat ini kita akan membahas nih terkait IGD. Untuk Mas Icang sendiri kan sebagai kepala IGD nih, yang pastinya sering bertemu dengan pasien itu sendiri dan mengatasi kondisi yang gawat darurat gitu ya di IGD. Nah, untuk pertanyaan pembuka nih Mas ya, langsung saja nih ya Mas ya, biar Sobat Sehat nggak nunggu lama-lama, biar lebih tahu lagi terkait IGD itu seperti apa gitu ya, terutama di rumah sakit ini. Oke, untuk Mas Icang sendiri, apa nih tantangan terbesar gitu ya yang dihadapi sebagai perawat IGD juga dalam mengambil keputusan di IGD? Karena kan keputusan itu sangat penting ya, dan perlu cepat juga di IGD gitu ya. Nah itu bagaimana? Jadi instalasi gawat darurat ini adalah tim frontliner dari rumah sakit ya. Bisa dikatakan ini adalah garda terdepannya rumah sakit. Jadi keputusan yang tepat dan cepat itulah inti dari IGD. Jadi ada suatu ketika nanti pasien yang memang itu adalah urgent atau darurat, masalah yang terbesar adalah tenaga kesehatan harus tahu alurnya dulu. Jadi ketika nanti siapa saja, entah dokter, entah perawat, laborat, radiologi, itu harus punya perspektif bahwa pasien di IGD itu adalah urgent. Jadi tantangannya adalah teamwork, kerjasama. Jadi nanti ketika pasien masuk ke perawat, dokter, laborat, radiologi, dokter spesialis pun harus 24 jam standby. Gitu. Oke, jadi harus standby ya, Mas ya. Oke, untuk Mas Icang sendiri, untuk menentukan prioritas dari pasien itu sendiri, nah kan biasanya nih yang disebut dengan triase nih Mas. Nah itu mungkin bisa dijelaskan juga gitu ya, seperti apa? Yang ini kalau bisa menentukan prioritas atau tidaknya ini adalah dilema dari masyarakat. Jadi dilema ya Mas ya. Saya itu di Klinik Suherman di Muhammadiyah itu 8 tahun. Sisanya saya dipindah di rumah sakit 3 tahun. Dilema itu adalah mindset atau pola pikir masyarakat bahwa kalau masuk di IGD pasti diterima. Nah, betul. Inilah harus dipahami betul oleh masyarakat tentunya, dari kita juga bahwa ada yang namanya sistem triase. Sistem triase ada 3, yaitu adalah merah, kuning, dan hijau. Kalau sudah dikatakan merah, bahwa ini harus diselamatkan terlebih dahulu. Artinya seperti apa contohnya? Henti jantung, henti napas,
penurunan kesadaran, ini harus diutamakan. Warna kuning adalah gawat tidak darurat. Contohnya apa? Patah tulang, terus apa lagi ya? Sejenis itu yang lainnya ya. Terus yang ketiga adalah batuk pilek. Pertanyaannya adalah masyarakat Jember beberapa ini ya, itu belum mengenal ini. Jadi masyarakat Jember itu yang bawa di lapangan bahwa kalau masuk di IGD harus siapa duluan yang datang. Padahal dalam IGD pun itu tidak perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah prioritas yang paling darurat, mengancam nyawa, darurat tidak gawat, dan tidak gawat tidak darurat. Gitu ya Mas ya. Nah karena kan kadang juga di IGD sering komplain juga ya dari segi masyarakat, kok nggak ditanganin padahal kita udah datang terlebih dahulu. Nah itu gimana untuk respon dari Mas Icang sendiri? Jadi di IGD kami ya, terutama saya mencontohkan di IGD Rumah Sakit Muhammadiyah ya. Jadi ada satu kelebihan dari yang saya sistemkan adalah bahwa untuk mengantar atau mengkomunikasikan bahwa ada komplainan itu adalah bagaimana cara perawat dan dokter berkomunikasi dengan baik dan beretika. Contoh, ada pasien IGD yang darurat nih masuk di IGD nih, oh ini mas yang merah, katakan yang merah, dan gawat dan darurat. Ada pasien yang hijau batuk pilek. Nah ketika kita sudah menghadapi dua pasien tersebut, sebelum ke merah kita kondisikan kepada pasien yang hijau bahwa yang tidak gawat tidak darurat ya. Itu bilang gini, ini cara berkomunikasi ya biasanya di lapangan seperti ini ya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi atau selamat sore Ibu. Hari ini kita ada pasien yang darurat dan gawat Bu, untuk harus diantisipasi atau ditangani nyawanya. Ibu karena ini batuk pilek, mohon maaf ditunggu, tapi tidak diabaikan. Gitu ya Mas ya. Jadi untuk masyarakat di rumah jangan takut diabaikan gitu ya Mas. Pasti akan ditangani oleh tim gitu ya kan, perawat maupun dokter yang ada di sini. Karena yang paling penting itu juga prioritas itu tadi ya Mas ya. Kalau ada yang gawat darurat dan perlu penanganan khusus, jadi itu harus diutamakan terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk komunikasi kepada masyarakat maupun komunikasi dari segi nakesnya sendiri itu juga sangat penting ya Mas. Penting. Ya? Jadi kalau dalam perkuliahan itu pasti teman-teman atau tenaga kesehatan, dokter maupun tenaga kesehatan lain, ada namanya komunikasi terapeutik. Itu harus diutamakan oleh nakesnya, bukan hanya di tim saya, juga mungkin di tim yang lain. Mungkin dijelaskan lebih lanjut ya Mas, apa itu? Jadi komunikasi terapeutik itu adalah secara garis besar ya, merubah pola mindset masyarakat atau pasien yang datang di IGD dengan rasa kekecewaan, tapi bertemu dengan kita, berkomunikasi dengan kita, itu akan merubah harapan. Itu intinya. Wah, iya sih, perlu banget ya. Iya sih, perlu banget ya Mas ya. Sebagai perawat IGD juga ya. Betul. Untuk ngomong ke pasien biar mereka paham gitu ya terkait alurnya itu bagaimana. Pernah nggak Mas Icang untuk di IGD ini mengalami situasi yang dimana harus memilih tindakan dalam waktu singkat, dan mungkin bisa dijelaskan juga terkait ada kasus mungkin yang masih diingat ataupun membekas sampai sekarang misalnya Mas Icang? Kalau dari segi pengalaman Mbak Alia, itu banyak yang dari eksternal ataupun internal. Jadi IGD itu dijadikan satu tim kes kalau misalkan kita ditugaskan di luar. Jadi pernah saya mengalami itu di tahun 2000-an ya, Januari kita dapat tim kesehatan di pos pantau tahun baru. Pada saat itu ada kecelakaan di depan, pada saat itu masuk dia. Terus kita curigai dia langsung nggak sadar pada saat itu. Ada anak kecil dan anak suaminya yang kecelakaan nih, yang perempuan nih yang kecelakaan, bahwa ketika nanti sudah dipanggil nih sama polisinya, sama tentara yang dipanggil, nakes gitu ya. Akhirnya ada blok
nanti di jalan raya itu ada pengamanan tuh dari kepolisian. Pada saat itu teman-teman itu sudah menggunakan alat pelindung diri, dan itu ternyata pasiennya itu mengalami namanya lidahnya jatuh. Jadi ini rongga ya, ini ada lidah gitu misalkan, dia jatuh. Akibatnya apa? Itu akan mengalami hambatan untuk jalan nafas. Pada saat itu ketika lapangan, apakah kita tenaga kesehatan harus persetujuan? Nggak bisa. Karena apa? Anaknya juga kecelakaan, suaminya kecelakaan. Pada saat itu kami itu memberanikan diri karena dengan keilmuan, akhirnya kita tarik kepalanya. Ya ini dalam napas ya, ke atas ya, namanya aero ya. Itu kita tarik ke belakang agar lidahnya bisa kebuka. Akhirnya jalan napasnya masuk. Nah pada saat itu namanya teorinya keperawatan, kalau Mbak Lia tahu ya, namanya jauh trust. Ditarik dia. Akhirnya apa? Ketika ada ambulan datang kepada saat itu, tiba dan itu diangkut ke ambulan, dikasih oksigen, habis itu kita rujuk, dan saya waktu itu langsung membuka pintu IGD, saya bilang urgent. Pada saat itu dokter IGD langsung bilang ini pasang nekolar, ini akhirnya pasien selamat. Jadi per sekian detik harus kita berani mengambil keputusan, itu harus kita lakukan. Kalau di internal pernah pada saat di ruangan ya, kalau nggak salah ya, ruangan penyakit dalam, tiba-tiba pasien ini henti jantung. Akhirnya rumah sakit kita, Rumah Sakit Muhammadiyah Jember mengaktifkan namanya Code Blue. Pada saat itu Code Blue, ruangan ini dan nama ini sekian. Akhirnya saya berangkat ke ruangan, pada situ henti jantung. Akhirnya pijat jantung, teman-teman. Namanya RJP. Ketika RJP, dokter bilang, Mas, ini SVT. Mas, ini iramanya nggak lancar atau terganggu. Pada saat itu, ada namanya David, pacu jantung loh. Biasanya Mbak Lia kalau mau film-film itu, ini Pak sinetron. Nah, itu dilakukan pada saat itu. Ketika dilakukan di penyakit dalam, ketika dokter saya bilang, David, jadi Mas Icang pada saat itu leader, saya bilang gini, siap ya? Siap Mas. Ini udah berapa jul dok? 50. Oh 50 dok, oke 50 ini. Tek apek sama sini. Biasanya ini kodenya kalau pelatihan ya, tapi memang harus bakunya seperti ini dari Asosiasi Dunia. Set, I'm clear. You clear? Everybody clear? Semuanya nanti itu sepakat tuh lingkungan clear, baru kejut jantung. Dan pada saat itu qadarullah ya, irama jantungnya yang terganggu dan lancar pada saat itu. Lancar selamatkan pada saat itu. Nah itulah kenapa IGD itu harus standby 24 jam, tidak hanya menangani di depan, tapi yang juga mengantisipasi untuk yang di ruangan. Di ruangan juga ya. Betul. Oke. Yang saya ketahui untuk kondisi di lapangan nih Mas, di IGD sendiri, nah itu kan pastinya tekanan kerja itu juga tinggi ya. Nah untuk dampak dari tekanan tersebut kepada perawat IGD itu sendiri itu bagaimana Mas untuk menanganinya gitu? Baik Mbak Lia, jadi saya bullet atau bangun tim itu dari soft skill atau hard skillnya. Tapi yang saya utamakan adalah untuk mengantisipasi tekanan tinggi itu adalah bukan keahlian khusus, tapi dari mana kita mentalnya yang kuat dulu. Jadi kalau di under pressure itu ya, ada tekanan nih. Nah ini kalau misalkan ada anak kecil di infus, ini sekedar cerita ya Mbak Alia. Jadi kalau sudah bilang, Mbak, Mas, tolong sekali suntik. Nah itu narasi itu pasti dampaknya besar. Mungkin nggak kelihatan oleh masyarakat ya. Jadi kalau misalkan ada kata-kata, Mas, Mbak, tolong satu kali infus, itu bebannya di tenaga kesehatan besar sekali. Tapi teman-teman IGD, terutama tim saya harus bilang, kalau kamu mau nolong orang, mentalnya harus kuat
bukan untuk menolong itu karena Allah. Saya bilang gitu, pasti kamu dapat lindungan dari situ. Nah, akhirnya diterapkan sama teman-teman. Ya alhamdulillah, tekanan-tekanan nggak ada. Sampai saat ini saya belum menerima komplain yang sangat signifikan terkait dengan skillnya teman-teman. Belum pernah, hampir tidak pernah. Semoga aja ke depan nggak ada deh. Jangan sampai ya. Jangan sampai Nelis. Oke. Jangan sampai. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas, bagaimana perawat IGD itu untuk mengasah clinical judgment agar bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Nah itu untuk skillnya itu yang harus dikuasai oleh perawat IGD itu sendiri itu seperti apa sih Mas? Mungkin masyarakat yang di rumah atau adik-adik yang mau keinginan nih punya cita-cita menjadi perawat gitu ya, apalagi khususnya perawat IGD. Nah itu mungkin seperti apa biar bisa disiapkan gitu ya. Untuk jadi frontliner terutama tim IGD ya. Jadi untuk membangun critical thinking itu dari kita hanya satu, Mbak. Apa tuh, Mas? Cuma satu. Nggak usah kuliah yang banget. Yang ini nggak usah. Cuma satu, rasa ingin tahunya besar. Kalau ketika rasa ingin tahunya besar, nanti akan merubah mindset teman-teman nanti di IGD maupun calon ya. Nanti ke depan calon nih bagi generasi keperawatan ya. Itu nanti bisa akan step by step. Oh nanti rasa ingin tahu jadi ini. Oh nanti ini, oh ini. Cuman ini saya pernah melihat ke teman-teman IGD bahwa ini nanti kalian harus punya ini, harus punya ini. Dituruti iya, diikuti iya. Cuman teman-teman tuh pasti ada yang punya apa namanya ya, panutan. Jadi kalau seniornya, misalnya senior siapa, oh ini panutan saya. Jadi ini yang harus dilihat dan jadi diikuti. Role model gitu ya. Jadi role model. Kayak saya seperti ini, itu bukan langsung menjadi, oh ya ini seorang Mas Rizal Yuda Firmansyah kepala ruang. Enggak. Saya dulu juga dari perawat ruangan, IGD, perawat ruangan, rawat inap, terus akhirnya ada senior saya 2, saya combine lah jadilah saya. Itu kayak gitu. Jadi kalau mau membangunkan critical thinking, jadilah orang yang memang hipoteknya besar. Ingin tahunya lebih besar ya, Mas. Dan belajar kepada seseorang yang bisa menjadi role model. Betul. Dan diambil pengalamannya biar jadi apa istilahnya, biar kita kuasai juga. Betul, betul gitu. Itu tadi ya. Oke. Untuk skill selain itu apa aja nih Mas untuk perawat IGD ini? Kalau skill ini untuk mendongkrak ya atau teman-teman ya skillnya dari keperawatan dasar. Paling utama IGD harus punya skill pemasangan infus yang lebih dari ruangan lain. Kalau infus lah ya, jadi kalau masukkan infus itu nggak usah dilihat langsung masuk. Gitu ya. Jadi harus punya insting. Masang infus itu bukan di mata, kalau saya ya, tapi di apa? Di instingnya harus kuat. Jadi nggak boleh misalkan masang infus gitu, dilihat gini nggak bisa. Nggak bisa, harus punya insting kuat, yakin dan instingnya kuat, jadi itu infus. Meskipun ya bayi kan anak sulit susah kan, nah susah kan bayi itu kan, ya itu harus punya insting yang kuat. Dan pastinya ya itu tadi ya Mas ya, komunikasi. Betul. Itu untuk berbicara kepada pasien, ke keluarga pasien agar dia paham. Betul. Nah, itu juga penting. Ya, jadi kalau komunikasi itu ada nih. Kalau di rumah sakit Muhammadiyah nih, ini ada pasien datang gitu ya, mau diinfus gitu, teman-teman bilang gini nih, Ibu udah siap ya, Ibu saya pimpin doa dulu sebelum melakukan tindakan infus. Mari saya doakan atau segala macam, nanti agar SOP ini berjalan dengan lancar. Itu ya, awalnya cemas ya, langsung gini. Berubah jadi tenang, jadi calm. Nah akhirnya ketika pasien tenang, keluarga tenang, jadi kita juga yang nanganin pasti tenang gitu ya. Itu dia. Nah itu tadi. Nah mungkin ada pelatihan atau pengalaman tertentu yang paling berpengaruh nih Mas dalam membentuk kompetensi dari perawat IGD itu sendiri. Banyak. Jadi pelatihan yang basic adalah BTCLS. Apa itu basic? C-nya cardio, trauma, life support. Mulai dari trauma itu kena benda tumpul atau luka robek segala macam. Terus cardio adalah jantung atau henti jantung.
itu induknya harus punya BCTLS gitu ya, atau lagi mau ditingkatkan lagi, apa itu namanya, ATLS, Advance artinya lanjutan, ya kan? ATLS, Advance Trauma Life Support. Mau ditingkatkan lagi, apalagi ACLS, Advance Cardio Life Support. Nah itu mentok udah. Mau mentokkan lagi, misal nih doakan ya, Rizal Yuda Firmansyah, nurse S-Cup, M-Cup, spesialis keperawatan medikal bedah. Nah selesai sudah, kamu jadi konsultan. Ada rencana ke sana nggak, Mas? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, oke Mas, ada pertanyaan lagi nih. Kan mungkin ini lebih ke kendala yang ada di lapangan, yang ada di IGD itu sendiri. Nah, untuk kadang menghadapi juga keluarga pasien atau maupun pasien sendiri yang panik ataupun emosional saat kondisi darurat. Nah, itu cara menanganinya itu seperti apa? Memang kalau frontliner ya di depan, ketika kita bilang ini belum ditangani, ini gini gitu, pastilah masyarakat Jember terutama itu saya memahami. Cuman kita di lapangan menunjukkan prosedural yang tidak menyimpang pun itu sudah mengantisipasi itu loh, tanpa kita berbicara banyak pun. Misal ada contoh, dia datang gawat darurat, terus kita lakukan infus, lakukan EKG, lakukan ronsen, lakukan lab, dan itu adalah sebuah bentuk kita mengantisipasi atau menangani pasiennya itu secara cepat dan tepat. Akhirnya keluarga pasien nggak akan marah. Cuman ada beberapa sih yang tidak gawat, tidak darurat, merasa ini harus ditangani dengan cepat. Nah, pada saat itulah dokter, perawat yang ada di IGD itu harus ngomong, harus ngobrol, harus berkomunikasi dengan keluarga pasien bahwa Bu, ini labnya baik, Bu, ininya dari tanda-tanda vital, tensi, nadi, nafasnya, suhunya, juga lain sebagainya, ini normal Bu, tidak perlu dicemaskan. Nah itu hilang kita. Hilang kita. Iya betul. Nah, itu tadi balik lagi gimana cara kita untuk berkomunikasi kepada pasien itu sendiri maupun keluarganya. Betul. Ya Mas ya. Nah mungkin sampai sejauh mana sih Mas dari keluarga itu sendiri untuk boleh ikut campur atas keputusan medis itu seperti apa? Keluarga pasien itu akan kita kolaborasikan apabila ada tindakan yang memang tindakan invasif. Invasif itu adalah tindakan-tindakan yang memang untuk ini apa nama contoh ya, kayak dilakukan operasi, jadi invasif dia. Terus operasi minor maupun mayor itu harus kita tindakan ini apa namanya, informed consent, persetujuan medis ya ke pasien maupun keluarga pasien. Terus pemasangan selang makan lewat hidung itu kalau kita memang ini harus dilakukan, tapi dari segi orang awam normanya ini menakutkan. Gimana selang masuk di hidung ya. Terus satunya ada lagi nih, perempuan misalkan dia mohon maaf ya, ini lagi masih nyonya, masih nona ya, belum menikah. Terus tiba-tiba dilakukan yang namanya pemasangan kateter. Selang kencing. Betul. Nah kayak gitu, kalau misalkan nanti salah lubang, maka ini akan berefek samping, ini bahaya. Makanya kita harus memkonsenkan keluarga pasien ataupun pasien resiko-resiko yang ada, baru kita tindakan. Tapi dengan catatan nih, kalau misalkan pasiennya gawat dan darurat, tidak diperlukan, langsung aja. Nanti untuk tindakan persetujuannya itu belakangan, sambil jalan, semuanya jalan. Tindakan jalan, untuk komunikasi persetujuan pasien dan keluarga ini juga jalan, gitu. Nah, dan juga kadang ini menghadapi pasien yang menolak tindakan, Mas. Padahal kondisinya saat itu juga mengancam nyawa dan mungkin emang berdampak udah buruk nih bagi kondisinya. Nah, itu kadang gimana itu, Mas? Mungkin dari segi pasiennya sendiri menolak maupun dari keluarganya juga menolak. Nah, itu Mbak Lia, ini perlu diketahui itu banyak sekali. Banyak saya nangani pasien itu ya, tiba-tiba ini harus dilakukan Mas, tepat masuk nih
infus masuk, lab sudah segala macam, tiba-tiba hasil ronsen itu dikatakan di narasi hasil labnya, radiologinya appendix atau bisa disebut usus buntu. Bu, kita komunikasikan, Bu, ini harus dilakukan operasi. Nggak usah mah, ini nggak usah, pasti. Tapi dalam segi konteks pandangan kesehatan, kita tidak boleh ketika pasien itu menolak terus dibiarkan. Nggak boleh. Harus ada namanya SOP penundaan layanan atau dipilihkan alternatif layanan. Gitu, harus dimasukkan. Bu, berarti nggak mau ya, nggak apa-apa. Kita rawat inapkan, tapi dengan catatan observasi ini harus untuk usus buntunya dulu. Ketika nanti teman-teman atau yang lain, kok ini perburukan kondisi, di saat itulah untuk menanyakan kembali kepada pasien, Bu, tidak mau dioperasi, ini efek sampingnya pasti akan berubah. Iya. Jadi nggak usah langsung di IGD, ini nggak boleh diruak Mas, ya pulang sudah, Bu. Nggak boleh gitu. Iya, nggak boleh. Harus dikasih pilihan alternatif, karena sesuatu hal yang kita layanan itu untuk menunjang pasien itu mulai dari psiko, biologisnya, fisiknya, spiritualnya, dan segala macam, banyak sekali itu. Iya kan? Semuanya ya terlibat ya Mas ya. Oke. Oke. Mungkin dari Mas Icang sendiri nih, kan udah lama juga sebagai kepala IGD gitu ya kan. Nah, mungkin ada harapan untuk sistem IGD untuk kedepannya. Nah, itu gimana? Kedepan sih sistem IGD di semua semua di semua wilayah ya. Okay. Mau Indonesia boleh, mau di Jember boleh. Teman-teman, kalau misalkan ada pasien di IGD, untuk menangani pasien, administrasi bolehlah belakangan. Yang pertama itu adalah layani pasien dulu. Itu aja udah cukup, teman-teman. Itu aja ya Mas ya. Oke. Untuk karena sementara ini masih berjalan bersama. Oke, gitu aja ya Mas Icang ya. Oke, Sobat Sehat RSU UMU Jember, dari pembahasan tadi, Sobat Sehat pasti sudah punya gambaran nih. IGD itu bukan sekedar ruang tunggu biasa, tapi tempat penuh aksi cepat dan tepat, di mana koordinasi, komunikasi di dalamnya itu juga ikut andil, serta ada sebuah harapan pastinya ya Mas ya, dari diri pasien itu sendiri, keluarga maupun perawat, dokter. Nah, itu punya harapan-harapan yang luar biasa juga di dalamnya agar selamat gitu ya untuk pasien itu sendiri. Dan semoga episode kali ini kita bisa menambah wawasan tentang dunia kegawat daruratan dan kita bisa lebih menghargai kerja keras tenaga kesehatan di garis terdepan. Dan buat Sobat Sehat, jika mengalami kondisi kegawat daruratan, bisa langsung saja datang di IGD, terutama di IGD RSU UMU Jember. Nah, mungkin ada closing statement atau pesan nih dari Mas Icang sendiri untuk masyarakat atau Sobat Sehat yang ada di rumah. Oke, closing statementnya sih simple ya. Untuk Sobat RSU ataupun masyarakat Jember, utamanya adalah jangan menunda atau berpaling pada rumah sakit. Jadi jangan pernah menahan keluarga kita ataupun anak kita, suami istri, jika sakit gawat darurat langsung dibawa ke IGD tanpa berpikir, langsung di IGD. Itu aja sih. Karena kesehatan itu juga yang utama gitu ya, untuk menyelamatkan keluarga kecil kita yang kita sayangi. Itu jadi jangan segan-segan untuk langsung datang saja, untuk periksakan saja gitu ya, demi kesehatan dari keluarga kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Icang atas penjelasannya dan kesempatannya ya telah hadir di Prima di podcast kami gitu ya. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Mas ya. Amin. Oke. Sobat Sehat, jika ada pertanyaan terkait topik kali ini maupun ada topik lain yang perlu kita bahas nantinya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow akun sosial media kami yang ada di pojok kanan bawah ya. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Sehat RSU UMU Jember yang sudah menonton podcast kami dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Baik,
Bersama RSU Unmu Jember, layananku ibadahku tulus dengan sepenuh hati. Prima, dari kita untuk hidup lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.